Memang banyak yang mengatakan bahwa mempertahankan jauh lebih sulit dibandingkan mendapatkan. Situasi itu sedang terlihat dalam persaingan musim ini, khususnya bagi Arsenal yang sedang berada di atas, sementara Manchester City terus menempel ketat di posisi kedua klasemen sementara dengan jarak poin yang sangat tipis. Tekanan jelas ada, karena City bukan tim yang mudah goyah ketika memasuki fase akhir kompetisi. Skuad asuhan Pep Guardiola kembali menunjukkan pola yang tidak asing. Jika melihat beberapa musim sebelumnya, alur performa mereka hampir selalu serupa. Di awal musim, mereka tampil agresif dan konsisten mengumpulkan poin. Memasuki pertengahan musim, performa cenderung menurun, baik karena rotasi, jadwal padat, maupun faktor kebugaran pemain. Namun, ketika kompetisi memasuki periode krusial, City perlahan kembali stabil dan mulai menekan tim yang ada di atasnya. Inilah yang membuat ancaman terhadap tim asuhan Mikel Arteta terasa nyata. Bukan hanya karena jarak poin yang dekat, tetapi karena pengalaman dan kebiasaan City dalam mengelola momen penting. Mereka terbiasa menghadapi tekanan perburuan gelar, tahu kapan harus mempercepat tempo, dan tahu bagaimana mengamankan poin saat dibutuhkan. Dengan kondisi klasemen yang rapat seperti ini, setiap pertandingan memiliki dampak besar. Arsenal memang masih memimpin, tetapi Manchester City berada dalam posisi yang sangat siap untuk mengambil kesempatan apabila terjadi sedikit saja kesalahan. Persaingan ini belum menentukan, namun tanda-tandanya sudah terlihat jelas bahwa fase akhir musim kembali akan menjadi milik tim yang paling stabil dan efisien. Kemenangan atas Newcastle di Etihad menjadi langkah penting bagi Manchester City dalam menjaga jarak dengan Arsenal di papan atas. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Pep Guardiola berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 2 berbanding 1 atas skuad Eddie Howe. Hasil ini memperlihatkan bahwa City tidak ingin kehilangan momentum di fase akhir musim. Gol pertama dicetak oleh star boy milik Manchester City, Nico O'Reilly. Ia memanfaatkan umpan pendek dari Omar Marmoush dengan kontrol yang tenang dan keputusan yang cepat. Penyelesaiannya tidak memberi kesempatan bagi lini belakang Newcastle untuk menutup ruang. Pergerakan tanpa bola dan ketepatan waktunya menjadi kunci dalam situasi tersebut. Newcastle sempat membalas melalui Lewis Hall yang mencetak gol penyeimbang dan membuat skor menjadi 1-1. Setelah gol itu, ritme pertandingan sedikit berubah. Newcastle mencoba bermain lebih berani dan meningkatkan tekanan, sementara City tetap menjaga struktur permainan agar tidak kehilangan kontrol. City kembali unggul melalui Nico O'Reilly. Pemain asal Inggris tersebut mencetak gol keduanya setelah menerima umpan dari Erling Haaland. Pergerakannya tepat dan penyelesaiannya efektif untuk membawa City kembali memimpin 2-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan tersebut tetap bertahan. Hasil ini jelas menjadi keuntungan bagi Guardiola. Tambahan 3 poin membuat mereka semakin dekat dengan Arsenal di klasemen. Dengan selisih yang semakin tipis, tekanan dalam persaingan gelar kini benar-benar terasa dan setiap pertandingan berikutnya akan memiliki dampak langsung terhadap posisi di puncak. Selisih 2 poin memang membuat persaingan terlihat sangat ketat, tetapi bagi Manchester City itu belum cukup untuk merasa di atas angin. Premier League dikenal sebagai liga yang sulit diprediksi. Perubahan posisi di klasemen bisa terjadi dalam waktu singkat karena setiap tim memiliki kualitas dan intensitas permainan yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, keunggulan 2 poin masih sangat rawan berubah. Namun yang menjadi pembeda adalah pengalaman dan keyakinan Pep Guardiola. Beberapa pekan sebelumnya, sebelum menghadapi Liverpool, ia sempat menjawab pertanyaan wartawan soal peluang City dalam mengejar Arsenal. Saat itu ia mengatakan, "Kalian kira kami sudah menyerah mengejar Arsenal? Kita bisa lihat beberapa pekan ke depan." Pernyataan itu keluar ketika jarak mereka masih 8 poin dari puncak klasemen. Setelah momen tersebut, perlahan performa City mulai menunjukkan konsistensi. Mereka berhasil meraih kemenangan atas Liverpool di Anfield, kemudian mengamankan hasil positif saat menghadapi Fulham, dan terakhir menang atas Newcastle. Rangkaian kemenangan itu membuat jarak yang sebelumnya cukup jauh menjadi semakin tipis. Di sisi lain, hasil imbang yang didapat Arsenal turut memengaruhi situasi klasemen. Kombinasi antara kemenangan beruntun City dan kehilangan poin dari pesaingnya membuat tekanan kini berpindah arah. City berhasil menjaga ritme, sementara Arsenal mulai berada dalam posisi yang harus terus berhati-hati agar tidak terpeleset.
Dengan kondisi seperti ini, 2 poin bukan hanya angka di klasemen, tetapi gambaran bahwa persaingan masih sangat terbuka. Guardiola dan para pemainnya terlihat percaya bahwa peluang itu ada, dan mereka memilih membuktikannya melalui hasil di lapangan. Kembalinya beberapa pemain utama juga menjadi momentum yang cukup baik bagi Manchester City. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi skuad mereka perlahan mulai lengkap kembali. Situasi ini jelas memberi keuntungan, terutama ketika memasuki fase akhir musim yang menuntut stabilitas dan kedalaman tim. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Ruben Dias. Bek asal Portugal itu sudah mulai kembali ke kondisi terbaiknya setelah sebelumnya sempat absen. Penurunan performa City di lini belakang beberapa waktu lalu memang tidak lepas dari kurang solidnya koordinasi pertahanan. Ada momen di mana organisasi bertahan, mereka terlihat kurang rapi dan transisi tidak berjalan maksimal. Dengan pulihnya Ruben Dias, keseimbangan di lini belakang berpotensi kembali stabil. Ia bisa membentuk duet dengan rekrutan baru City, Marc Guehi. Kombinasi keduanya memberi variasi dalam bertahan, baik dari sisi pengalaman maupun karakter bermain. Dias dikenal kuat dalam membaca permainan dan komunikasi, sementara Guehi memiliki kecepatan serta kemampuan duel yang cukup baik. Tambahan amunisi dari bursa transfer Januari juga memberi opsi lebih luas bagi Guardiola dalam melakukan rotasi. Kedalaman skuad menjadi faktor penting agar intensitas permainan tetap terjaga tanpa mengorbankan kebugaran pemain utama. Untuk lini depan, kualitas yang dimiliki City sudah cukup jelas. Mereka memiliki sejumlah pemain bintang yang mampu menciptakan peluang dan menyelesaikannya dengan efektif. Dengan pertahanan yang mulai kembali stabil dan lini serang yang tetap produktif, momentum ini menjadi peluang bagi City untuk menjaga tekanan hingga akhir musim. Pada akhirnya, faktor yang paling menentukan dalam persaingan seperti ini adalah konsistensi. Sebuah tim tidak cukup hanya memiliki kualitas pemain atau pengalaman pelatih. Jika ingin membawa hasil maksimal di akhir musim, performa harus dijaga secara berkelanjutan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Manchester City memang memiliki pengalaman dalam situasi perebutan gelar. Mereka sudah terbiasa berada dalam tekanan dan memahami bagaimana mengelola momentum di fase krusial. Namun, pengalaman itu tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan konsistensi di lapangan. Setiap laga menuntut fokus yang sama, baik melawan tim papan atas maupun tim yang berada di posisi bawah klasemen. Konsistensi juga berkaitan dengan disiplin taktik, efektivitas penyelesaian akhir, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dalam jarak poin yang sangat tipis, satu hasil yang kurang maksimal bisa langsung mengubah posisi. Itulah sebabnya menjaga standar permainan menjadi hal yang wajib. City saat ini berada dalam posisi yang menuntut stabilitas penuh. Jika mereka mampu mempertahankan ritme kemenangan dan meminimalkan kesalahan, peluang untuk mencapai target di akhir musim akan tetap terbuka. Tanpa konsistensi, semua modal yang dimiliki tidak akan cukup untuk memastikan hasil yang diinginkan. Selain itu, pengelolaan kondisi fisik pemain juga menjadi bagian penting dari konsistensi itu sendiri. Jadwal yang padat menuntut rotasi yang tepat agar performa tim tidak menurun di momen penting. Guardiola harus memastikan setiap pemain yang turun ke lapangan mampu menjalankan perannya sesuai instruksi tanpa mengurangi kualitas permainan secara keseluruhan. Faktor mental juga memiliki pengaruh besar. Dalam fase akhir musim, tekanan tidak hanya datang dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi publik dan situasi klasemen yang terus berubah. Tim yang mampu menjaga ketenangan dalam mengambil keputusan, baik saat unggul maupun tertinggal, biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan hasil. Dengan jarak poin yang rapat, detail kecil bisa menjadi pembeda. Keputusan dalam melakukan pergantian pemain, efektivitas memanfaatkan peluang, hingga kemampuan mempertahankan keunggulan di menit akhir adalah bagian dari konsistensi yang dibutuhkan. Jika semua aspek tersebut berjalan seimbang, City memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menyelesaikan musim sesuai target yang mereka tetapkan.